Sobat JKN, kembali lagi kita bertemu di podcast Mbak Omong JKN. Di episode kemarin, kita sudah membahas tentang salah satu kanal program JKN, yaitu Pandawa. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat mendasar, yaitu segmen kepesertaan dalam program JKN BPJS Kesehatan. Perkenalkan, saya Laura. Saya yang akan memandu podcast kali ini. Dan saat ini bersama saya telah hadir narasumber kita. Selamat datang, Bu. Saya persilahkan untuk bisa memperkenalkan diri untuk semua Sobat JKN. Selamat pagi Kak Laura dan selamat pagi Sobat Mbak Omong JKN. Perkenalkan, nama saya Eka Pristiwati Suryaningrum. Saya sebagai Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Baik. Terima kasih, Ibu. Jadi saya bisa panggil Ibu Risti ya? Ya, siap Kak. Ya, Ibu Risti. Oke, baik. Kita langsung saja untuk memulai podcast di hari ini. Untuk yang paling awal dan paling mendasar untuk ada dalam pembahasan kita kali ini, untuk bisa Ibu jelaskan apa itu segmen kepesertaan di JKN? Baik Kak Laura, saya jelaskan terkait segmen kepesertaan JKN. Ini adalah klasifikasi atau pengelompokan peserta JKN berdasarkan jenis pekerjaan dan status sosial ekonomi. Segmen kepesertaan JKN ini penting karena selain untuk memastikan efektivitas program JKN, pembagian sesuai karakteristik dari segi pendapatan dan pekerjaan seseorang, maka program JKN tersebut nantinya akan lebih tepat sasaran dalam pemberian manfaat dan pengelolaan pembiayaan kesehatan. Oke, baik, Bu. Berarti sangat jelas ya. Berarti bisa dibilang segmen kepesertaan JKN ini adalah identitas dari peserta JKN juga. Oke, baik, Bu. Kemudian, apa saja nih segmen yang ada di kepesertaan JKN? Ya, baik Kak Laura, untuk segmen peserta JKN itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah PBI atau biasa kita sebut dengan penerima bantuan iuran. Jadi kita familiar sekali ya untuk PBI ini. Kemudian yang kedua adalah non-PBI. Non-PBI adalah bukan penerima bantuan iuran. Nah, kemudian PBI sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pertanggungan pemerintah pusat dan yang kedua adalah pertanggungan pemerintah daerah. Kemudian untuk segmen non-PBI juga dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama pekerja penerima upah atau biasa disingkat dengan PPU, yaitu mereka yang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari para pemberi kerja. Nah, di sini bisa kita contohkan yaitu seperti pegawai negeri, P3K, TNI, Polri, aparat desa, dan pegawai swasta. Yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja, adalah seseorang yang bekerja secara mandiri dan memperoleh penghasilan atas pekerjaannya sendiri dan bukan dari perusahaan atau pemberi kerja tetap. Di antaranya meliputi pedagang, petani, nelayan, wirausaha, pensiunan, investor, atau pemilik usaha. Oke, baik, Bu. Berarti ini sudah dibagi-bagi ya semua masyarakat sudah ada dalam jenis-jenis atau segmen-segmen kepesertaan ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, tadi Ibu Risti sudah jelaskan ya Sobat JKN semua apa saja jenis-jenis atau segmen-segmen yang ada di program JKN ini. Nah, kemudian pasti muncul pertanyaan lagi nih dari Sobat JKN semua. Mengapa pembagian segmen kepesertaan JKN ini sangat penting? Apa tujuan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN ini dibagi-bagi lagi dalam segmen yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baik Kak Laura, untuk pembagian segmen tersebut memang penting ya,
Nah, pembagian segmen tersebut dilatar belakangi oleh tingkat penghasilan dan kondisi ekonomi individu atau peserta yang berbeda. Dan ini merupakan salah satu cermin dari prinsip sosial BPJS Kesehatan, yaitu gotong royong, yang menekankan pada solidaritas sosial, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, dan yang beresiko rendah membantu yang berisiko tinggi. Setiap segmen juga memiliki kebutuhan dan risiko kesehatan yang berbeda, dan ini memungkinkan terhadap penyesuaian besaran iuran bagi peserta JKN. Demikian, Kak Laura. Oke, baik Ibu. Berarti sangat jelas ya penjelasan dari Ibu Risti ini, bagaimana pentingnya masyarakat ini terbagi-bagi dalam segmen-segmen tersebut. Tentunya supaya bisa menjadi adil nih untuk semua masyarakat. Oke, baik. Kemudian setelah ada segmen-segmen atau pembagian tersebut, bagaimana proses pendaftaran di masing-masing segmen tersebut? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ya, untuk persyaratan ada ya, Kak, ya. Iya, Jadi, beberapa segmen tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk pendaftaran segmen PPU atau pekerja penerima upah, segmen ini didaftarkan secara kolektif oleh pemberi kerja ke BPJS Kesehatan. Kemudian, untuk segmen PBPU atau bukan pekerja, mudah dilakukan, dan ini yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman dan masyarakat. Caranya dengan mendaftar secara mandiri, yaitu bisa melalui aplikasi mobile JKN atau melalui layanan Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp dengan nomor WA 0811 8165 165. Kemudian, untuk data peserta PBI, penerima bantuan iuran, dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. oke, baik Ibu. Berarti ini Bu Risti sudah jelaskan ya satu persatu bagaimana bisa untuk mendaftar di segmen-segmen tersebut. Dan tentunya mudah, ada yang melalui aplikasi, ada yang melalui Pandawa, WhatsApp, dan bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, baik Bu. Kemudian eh, ini tadi kita sudah membahas banyak tentang peserta JKN ya. Saat ini mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam mengelola semua segmen yang ada di peserta JKN ini. Ya. Untuk tantangan saat ini kita masih banyak menjumpai ya. Yang pertama terkait dengan validasi data, terutama data NIK yang masih tidak valid dari peserta JKN. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya pengurusan data kependudukan. Kemudian masih ada peserta JKN yang belum konsisten terhadap pembayaran iuran per bulan, di mana hal tersebut mempengaruhi keaktifan kepesertaannya, sehingga tidak dapat mengakses layanan kesehatan ketika sakit. Kemudian masih belum patuhnya pemberi kerja dalam mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti program JKN. Demikian, Adik. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Itu tantangan-tantangan yang sudah BPJS Kesehatan rasakan ya. Jadi ini menjadi eh, perhatian kita bersama di mana kita bisa bekerja sama satu sama lain antara badan usaha, antara pemerintah, antara semua masyarakat bersama dengan BPJS Kesehatan. Oke, baik. Kemudian apa inovasi dari BPJS Kesehatan yang paling terbaru nih Bu untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta di semua segmen yang ada? Ya.
Baik Kak Laura, di era digital ini, pemanfaatan teknologi menjadi suatu kebutuhan dan sangatlah penting dalam hal peningkatan kualitas layanan di BPJS Kesehatan. Beberapa inovasi sudah diluncurkan oleh BPJS Kesehatan, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, untuk memudahkan akses layanan, BPJS Kesehatan menyediakan beberapa aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya peserta JKN, yaitu mobil JKN, layanan Pandawa, dan BPJS Online, di mana peserta cukup menunjukkan NIK sebagai identitas tunggal untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian untuk peserta PBPU dan BP, yaitu yang biasa familiar kita sebut dengan peserta mandiri, yang memiliki tunggakan iuran dapat mengikuti program rehab. Rehab adalah rencana pembayaran secara bertahap, di mana program ini memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta untuk membayarkan iuran secara bertahap. Kemudian ada program pesiar, yaitu petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Program tersebut adalah kolaborasi bersama desa dan kelurahan yang menunjuk satu orang agen pesiar untuk memetakan penduduk di wilayah desanya, menyisir peserta JKN per segmennya, memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang belum mengikuti program JKN, dan melakukan pendaftaran untuk peserta JKN. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Berarti sudah banyak inovasi nih yang BPJS Kesehatan lakukan demi semua peserta bisa terdaftar sebagai peserta JKN tentunya. Luar biasa, Bu. Terakhir, untuk penghujung podcast ini, adakah pesan untuk masyarakat terkait dengan kepesertaan JKN? Ya, eh, sedikit pesan untuk masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, kesehatan adalah hak semua orang. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tak berarti. JKN adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan wujud nyata gotong royong bangsa Indonesia. Pastikan Anda dan keluarga terdaftar dan aktif membayarkan iuran. Jika kepesertaan tetap aktif, maka JKN lah yang menjaganya. Mari kita peduli dan terus mendukung JKN untuk Indonesia yang lebih sehat. Baik, terima kasih Ibu Risti atas penjelasan yang sangat informatif ini. Ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus kita tahu sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Dan semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi semua pendengar dan sobat JKN yang setia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima Dadah. kasih Kak Laura. Dah.